Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa pada malam ini. Kita bersyukur kita masih menikmati kasih Tuhan. Kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu yang kami nikmati sampai malam ini. Kembali malam ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkati kami, kuasai kami sehingga firman-Mu kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33 adalah bagian Alkitab yang akan kita dengar bersama pada malam ini. Namun saya akan membaca ayat 25, 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah Yesus berjalan di atas air adalah sebuah peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus, yang dicatat oleh 3 Injil. Injil Matius, Markus, dan Injil Yohanes. Cerita atau kisah yang kita baca dari Injil Matius saat ini adalah sebuah kisah setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke kapal untuk menyeberangi Danau Galilea. Sementara ia tinggal sendirian dan berdoa. Nah, ketika hari sudah malam, rupanya bahwa perjalanan murid-murid menyeberangi Danau Galilea itu tidak mulus. Karena ada angin keras yang bertiup dan kapal itu terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Terjadi pergumulan yang besar, yang berat bagi para murid ketika itu, bahwa di tengah badai dan kegelapan mereka mengalami pergumulan yang begitu berat dan mereka sangat ketakutan. Di tengah pergumulan yang berat, di tengah ketakutan dan kecemasan oleh hantaman badai itu, rupanya bahwa Yesus sangat memahami, Yesus mengerti, Yesus tahu pergumulan murid, sehingga Yesus mendatangi mereka. Yesus mendatangi mereka dengan cara berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu adalah sesuatu yang sangat tidak lazim bagi para murid dan semua orang. Dalam keadaan yang takut ketika itu karena hantaman badai, ditambah lagi Yesus datang berjalan di atas air, membuat ketakutan para murid ketika itu semakin bertambah. Dan wajarlah kalau mereka itu ketakutan karena mengira yang datang berjalan di atas air adalah hantu. Sehingga mereka berteriak ketakutan. Namun Yesus semakin tahu perasaan mereka. Lalu kemudian ia menyapa dengan berkata, "Jangan takut, aku ini." Mendengar perkataan Yesus itu, Petrus kemudian betul-betul ingin supaya perkataan Yesus itu betul-betul Yesus yang adalah mereka,
jadikan sebagai panutan mereka. Lalu Petrus mengatakan, jika benar engkau itu, suruhlah aku berjalan ke situ. Yesus katakan, mari berjalanlah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Petrus itu berjalan. Dia mulai berjalan di atas air itu. Dan di tengah perjalanan dia menuju kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air. Kemudian ia merasakan bagaimana tiupan-tiupan angin itu menerpanya. Dan karena ketakutannya, perasaannya akan tiupan angin yang kemudian meniup dia, maka Petrus mulai ketakutan. Petrus mulai bimbang. Padahal di depannya ada Yesus sementara menunggu dia. Dan pada akhirnya, di tengah ketakutannya, di tengah kekhawatirannya akan tiupan angin itu, Petrus jatuh dan tenggelam. Dan dalam keadaan begitu, kemudian Petrus berteriak minta tolong. Lalu kemudian ia mengangkat Petrus itu dan mengatakan, hai kamu orang yang kurang beriman. Ini adalah sebuah kisah di mana Petrus yang dulunya itu sudah bisa berjalan di atas air karena ia terfokus pada Tuhan, bahwa di depannya itu ada Tuhan, di depannya itu ada Yesus. Tetapi karena ia tergoda, maka ia jatuh. Demikian pun dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah menjalani kehidupan kita ini dengan terfokus pada Tuhan. Tetapi karena adanya tiupan-tiupan angin, sehingga kita kadang tergoda. Dan pada akhirnya kita jatuh. Tetapi ingat firman Tuhan malam ini mau mengatakan, sebesar apapun hantaman, sebesar apapun badai yang menghantam perjalanan kehidupan kita, sebesar apapun hantaman virus corona yang menghantam kita, Yesus tahu pergumulan kita itu. Karena itu ia menunggu ketika Petrus mengatakan, suruhlah aku ke situ. Yesus mengatakan, marilah. Ketika kita pun datang kepada Tuhan, dalam kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini, Yesus senantiasa hadir. Yesus senantiasa membuka tangan bagi kita supaya kita datang kepadanya. Karena itu terfokuslah pada Tuhan. Karena ia akan senantiasa mengangkat kita dari berbagai pergumulan. Ia akan senantiasa menghalau badai yang menghantam kita. Sepanjang kita yakin bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kasih-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Dalam waktu sesaat, Tuhan boleh memberi kami waktu yang baik untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap fokus pada Tuhan. Sebesar apapun persoalan hidup, sebesar apapun hantaman badai yang menghantam kami, ajar kami untuk tetap fokus terarah pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengerti dan memahami setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Buatlah kami semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami, Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau senantiasa meyakinkan mereka, supaya mereka Tuhan senantiasa mengaminkan akan setiap kasih-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami, apapun pergumulan hidup yang kami alami. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, baik itu karena sakit maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit. Kami doakan Ibu Yohana Mandaling, Ibu Thomas Paya, Ibu Empalilu, Ibu Hermin Bamba,
Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Matius Nimbo, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Berta Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nyonya Emilia Pongtengko, Ibu Alfrida Tandililing, Nyonya Ruth Ati, Diaken Julianus Nurasomba, Iren Eunike Lebang, Bapak Sundun Padang, neneknya Ike, dan beberapa lagi yang tidak sempat kami sebut Tuhan. Namun Engkau mengetahui kondisi dan keadaan mereka. Kami berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu ini, supaya mereka menjalani kehidupan dengan penuh kuasa dan kesembuhan daripada-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka. Kiranya Tuhan terus menghibur mereka, menopang mereka supaya mereka kuat menghadapi duka yang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul karena terdampak langsung daripada COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, supaya mereka boleh menghadapi semua ini dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang senantiasa bekerja di rumah sakit, baik itu para medis maupun tenaga teknisi yang lain. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini, pelayanan-pelayanan mereka itu adalah pelayanan yang terbaik bagi mereka, karena itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi lansia. Biarlah Tuhan mereka akan senantiasa merasakan penyertaan-Mu dalam masa-masa tua mereka. Biarlah mereka boleh memiliki pengharapan yang besar akan kasih dan anugerah Tuhan bagi mereka. Bapa di sorga, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di jemaat Dadi. Berkati semua anak PPGT, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh pengharapan pada Tuhan dan semakin belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam situasi yang kami alami saat ini. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Tuhan, dan senantiasalah menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.